Shalom, God bless. Tuhan Yesus memberkati ya. Hari ini kita belajar meneruskan tentang apa yang Tuhan kerjakan di Cakrawala. Kita sudah belajar bahwa Cakrawala itu adalah batasan kita dalam hidup yang Allah tetapkan dalam panggilan kita hidup. Ada yang namanya romo-romo yang ditetapkan oleh Tuhan untuk hidup selibat atau tidak menikah. Ada orang-orang yang menikah. Bahkan Rasul Paulus katakan, kalau kamu tidak tahan bertarak, kamu harus menikah supaya jangan jatuh dicobai oleh iblis. Sehingga Tuhan memberikan aturan-aturan tentang hubungan pernikahan, cara pernikahan, hubungan suami istri, apa yang harus dilakukan, apa yang membuat semuanya baik dan berkenan pada Tuhan, termasuk favor of God, favor of man, berkenan terhadap pasangan. Nah, itulah Tuhan. Dia mengkreasi. Dia sebagai sang kreator. Dia menciptakan. Dari gelap, dia ciptakan terang. Setelah itu dia pisahkan terang itu dari kegelapan. Sehingga sebagai perjalanan seorang anak Tuhan, ya, kita harus memisahkan diri dari kegelapan. Sebagai umat Kristiani, kita harus meninggalkan kegelapan masa lalu, perbuatan-perbuatan kita yang mendukakan Tuhan, mendukakan sesama, perbuatan-perbuatan kita yang merugikan Tuhan, merugikan sesama, perbuatan-perbuatan yang tidak pantas, tidak layak, perbuatan-perbuatan yang tidak menyatakan cinta kasih kita, baik kepada Tuhan, baik kepada sesama, demikian juga terhadap keluarga, pasangan, anak-anak, dan sebagainya. Nah, di situ Tuhan akan berikan yang namanya kekuatan daripada alat penukar atau uang atau mamon. Nah, Tuhan akan memberikan berkat-berkatnya untuk kita hidup, yaitu Tuhan memberikan biji-bijian, tumbuh-tumbuhan berbuah, tumbuh-tumbuhan berbiji dan pohon-pohon berbuah, juga tunas-tunas muda untuk kehidupan anak-anak manusia. Bagaimana mulai tumbuh segala sesuatu yang berguna buat kita. Setelah kita dipisahkan dari kegelapan, Allah meletakkan batasan cakrawala, apa yang patut, apa yang benar, apa yang layak, apa yang berkenan, baik terhadap Tuhan, baik terhadap sesama. Di situ kita belajar melakukannya. Setelah itu Allah akan memberikan mulai tumbuh hal-hal yang baik. Tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan berbiji, pohon-pohonan yang berbuah. Nah, Tuhan mengkreasi, menyediakan tanah untuk apa? Yaitu tunas muda, tumbuhan berbiji, juga pohon berbuah. Tuhan sediakan. Jadi kita harus kembali lagi pada penetapan awal Allah, bahwa keputusan Allah kita tuh menjadi siapa. Rasul Paulus katakan, sebelum dunia dijadikan, aku sudah ditetapkan menjadi seorang rasul. Setelah itu, dia berkata dalam suratnya bahwa aku rasul di luar orang Yahudi. Patok. Aku tidak mau melewati patok itu. Dia mematuhi namanya penetapan Allah, ketetapan Allah, keputusan Allah. Nah, itulah tanah pelayanan buat Paulus. Gitu. Nah, di situ kita harus menetapkan. Demikian juga pernikahan. Sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, kita diberikan tanah yang namanya menjadi pasangan suami istri. Beranak pinaklah penuhi bumi. Diberikan tanah, tapi tanah itu akan tumbuh namanya tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan berbiji, juga pohon yang berbuah. Yang baik akan tumbuh. Ketika kita menikah, lalu kita diberkati Tuhan. Ketika kita memiliki anak, Tuhan tambahkan berkatnya. Misalnya seperti itu. Setelah kita berjuang, gitu, memisahkan diri dari gelap, karena kita nggak tahan bertarak nih, kita menikah nih. Di dalam pernikahan ada lagi yang namanya hal-hal yang harus kita lakukan, memisahkan diri dari gelap. Berlaku sebagai suami yang baik, yang memeliharakan keluarga, 1 Timotius 5 ayat 8. Sebagai istri yang baik, 1 Petrus 3 ayat 1 sampai 6. Sebagai suami yang baik, 1 Petrus 3 ayat 7.
Istri tunduk suami, suami tidak boleh berbuat kasar. Kolose juga tulis, Kolose 5, ya, Efesus 5, Kolose juga tulis, saudaraku. Nah, di situ ada contoh-contoh yang Tuhan gambarkan melalui cerita tentang Sarai, tentang Sarah, tentang Isabel, tentang wanita-wanita. Demikian juga tentang laki-laki, laki-laki yang salah terhadap istri seperti Abraham, ya, laki-laki yang meninggalkan keluarga seperti Musa, gitu. Laki-laki yang benci sama istri, menyerahkan istri ke orang lain seperti Simpson. Tapi juga tentu ada laki-laki yang setia seperti Yosua, setia terhadap istri seperti Saul. Saul tidak ada skandal rumah tangga. Yosua tidak ada skandal. Musa ada skandal dengan perempuan Kus. Kalau boleh dibilang skandal. Ada hal-hal yang membuat akhirnya ada sebuah kegoncangan rumah tangga. Karena apa? Karena kisah-kisah itu menceritakan pelanggaran yang tertulis. Pelanggaran daripada ketetapan Allah. Jadi kalau jadi laki-laki, jadilah laki-laki yang benar. Jadi perempuan, perempuan yang benar. Jadi seorang suami, suami yang benar. Seorang istri, istri yang benar. Seorang pekerja, pekerja yang benar. Seorang pengusaha, pengusaha yang benar. Dan sebagainya. Demikian juga bawahan dan atasan. Alkitab mencatat semua itu merupakan bagaimana kita harus mengikuti terang itu, meninggalkan kegelapan. Nah, setelah itu Tuhan tetapkan cakrawala. Tidak semua menjadi seperti yang namanya Salomo, keong-reong. Gitu. Tidak semua menjadi Musa, pemimpin besar. Tidak semua menjadi Elia yang mendatangkan api dari langit. Tidak semua menjadi seperti Nathan, melayani seorang raja sampai akhir hidupnya. Bahkan mengurapi yang namanya raja yang baru namanya Salomo. Dan sebagainya. Semua punya kehidupan masing-masing, yaitu setelah cakrawala itu diciptakan batasan penetapan Allah untuk panggilan hidup kita selama hidup kita dengan mengikut Tuhan, maka Tuhan akan berikan tanah di mana tempat segala sesuatu yang baik itu tumbuh buat kita. Tunas muda, biji-bijian, buah-buahan. Nah, di situ Allah akan menetapkan penerang buat kita berjalan di dalam siang hari terang itu yang lebih besar, malam hari yang lebih kecil. Plus ada bintang-bintang. Allah menambahkan kreasinya. Ketika kita memisahkan diri dari gelap, lalu Allah menetapkan cakrawala, Allah memberikan tuntunannya. Walaupun kita tetap hidup bahwa kegelapan itu kan mendatangi kita. Ada masalah-masalah yang harus kita selesaikan. Masalah itu timbul dari dalam diri kita, di mana kegelapan menyerang kita. Kalau diistilahkan oleh para pastor, kejatuhan kita. Ada juga kegelapan menyerang oleh karena iblis sebagai si pencoba mencobai kita. Seperti Yesus dibawa roh ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Setelah cobaan pertama lolos, diserahkan kepada iblis, Yesus dibawa naik ke atas gunung. Dipertontonkan kemegahan dunia, diuji kekuatannya bahwa malaikat menopang kamu. Membuat kita itu menghadapi ujian itu menjadi sombong. Tapi ada yang tidak menjadi sombong, sebab ada tertulis, sesibuk-sibuknya bekerja, serame-ramenya bisnis, sebanyak-banyak uang, tetap duduk di bawah kaki Tuhan, tetap rajin berdoa, tetap melayani Tuhan dengan semestinya seperti biasa. Bahkan Tuhan lebih bekerja lagi, ditambahkan berkatnya menjadi berkat buat orang lain, menambah-nambahkan persembahan. Nah, hal-hal itulah di mana Allah itu akhirnya memberikan namanya penerangan. Matahari itu bersinar, tetapi ketika kegelapan datang, musim menanam datang, musim membajak datang, musim menuai datang, itu ada tuntunannya semua. Seperti orang Majus mengikuti bintang di langit untuk menemukan Yesus. Jadi ada 3 tuntunan roh Allah. Yang pertama yaitu terang matahari. Gitu. Ketika keadaan itu enak, kita waktunya bekerja keras, kita semua jelas Tuhan tuntun kita sampai kita dapat berkatnya, jelas berkat dari Tuhan, jelas itu hasil tuayan kita, jelas semua karena firman Tuhan. Itulah terang, itu menerangi langkah kita. Tetapi ada waktu malam, kalau diumpamakan waktu membajak,
Gitu saudaraku ya. Waktu menanam, waktu membangun, itu capek, penuh tantangan. Gitu, menggali tanah, meletakkan batu fondasi, mengangkat batu, atau kita membajak sawah. Kalau zaman dulu pakai pacul, sekarang pakai traktor, tetap aja kita harus membajak. Lalu menanam satu-satu benih gandum itu. Semuanya tidak ada yang instan. Jadi ketika malam datang, pencobaan datang, mau dibawa oleh si pencoba, Roh Kudus izinkan mendatangi kita seperti kisah Ayub, maupun ketika kita menuai, sesungguhnya Tuhan itu memberikan tanah, kita menuai hal-hal yang baik. Kenapa? Karena kita mengikuti kreasi Allah sebagai seorang kreator yang menciptakan kita, menetapkan kita sebagai siapa. Sebagai suami, kita melakukan tugas sebagai suami, kuasai dan kelola Taman Eden, rawat itu, kita sebagai suami menguasai, mengelola rumah tangga, rawat. Sesuai dengan yang dikatakan 1 Petrus 3, Efesus 5, sebagai istri Amsal pasal 31 mulai ayat 10. Kita lakukan namanya terang firman Tuhan sebagai pelita bagi kaki kita. Maka kita akan diberikan tanah. Karena kita udah menjadi status tanah sebagai apa? Suami, sebagai pengusaha, sebagai seorang karyawan, sebagai seorang pekerja, sebagai seorang pelayan Tuhan, sebagai seorang hamba Tuhan. Semuanya itu ada. Dan kita ikuti terang firman Tuhan itu. Yaitu firman-Mu pelita bagi kakiku. Tetapi Allah menyediakan terang yang besar itu. Yaitu matahari. Maka ditumbuhkan namanya tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan berbiji, lalu pohon-pohon berbuah. Untuk kita nikmati, tetapi yang pertama kita harus menjadi seperti apa yang Allah inginkan ketika kita diberikan itu. Diberikan pernikahan sebagai laki-laki jadi suami ikut tuntunan firman Tuhan. Maka Allah akan memberikan yang namanya pekerjaan yang baik, anak-anak yang baik, hidup yang baik, tinggal di daerah yang baik. Semuanya Allah pelihara. Semuanya Allah yang menyediakan. Maka tumbuhlah tunas-tunas muda. Tumbuhlah yang namanya pohon berbuah, tumbuhan berbiji. Aku diberkati, aku dilimpahi. Nah, kenapa? Kita menjalankan firman Tuhan. Kita melakukan terang firman Tuhan yang pelita bawah kaki kita. Setiap langkahku dipimpin oleh Tuhan. Setiap langkahku dipimpin oleh Tuhan. Sehingga kita setiap jejak kaki kita, setiap tanah yang kamu injak akan menjadi milikmu. Dan kamu akan menjadi berhasil dan beruntung. Karena dituntun Tuhan melalui firman-Nya. Tetapi ada terang matahari itu di mana kita itu menuai hasilnya. Musim menuai telah tiba. Kenapa? Karena ketika musim menanam, musim membajak, ya, musim kita menggali tanah membuat fondasi, musim kita membangun mengangkat batu, musim yang sulit kita kerjakan. Karena Tuhan itu tidak ada yang instan. Allah menyediakan, tetapi kuasai dan kelola Taman Eden. Rawat itu. Nah, di situ adalah perintah Allah. Yang pertama terhadap manusia. Bahwa kita diminta untuk menguasai, merawat kehidupan kita. Yang Allah berikan. Nah, di situ nanti ada yang namanya bintang-bintang. Jadi ketika pada musim menuai matahari terang. Wah, kita beruntung dan berhasil mengerjakan apapun itu dibuat berhasil. Tetapi ada masanya di mana kita harus menanam baru menuai. Karena firman Tuhan mengatakan gitu, memberi baru diberi. Karena firman Tuhan mengatakan. Jadi ketika pada waktu kita rasanya kayak capek, itu kita kayaknya kok aku ikut Tuhan nggak dapat hasil apa-apa. Maaf saudaraku, selama ini aku melayani Tuhan kok gini-gini aja. Lalu
Aku ini sudah melakukan semua firman Tuhan, kenapa kok tidak ada perubahan? Ingat, benih yang kita tanam butuh waktu untuk bertumbuh. Rumah yang kita bangun butuh waktu, ada hal lain yang harus kita lakukan. Nggak bisa tinggal di rumah itu setelah selesai membangun fondasi. Ada tiang, ada tembok, ada atap, ada genting, ada kaca, ada jendela, ada pintu yang harus kita pasang. Lalu kita harus menggali air, lalu kita salurkan ke yang namanya ke dalam rumah, untuk cuci baju, cuci piring, untuk makan dan minum. Lalu kita sediakan apa? Tempat kita tidur, ada kamar tidur, ada tempat di mana kita makan, dimanapun kita berada, mau di kota, di desa, di pedalaman, di kota metropolis, sama. Tetap ada yang namanya rumah. Di dalam rumah ada kelengkapan. Mungkin di desa rumahnya itu bukan pintu kamarnya bukan dari pintu kayu. Ada yang dari horden. Ada yang dari pintu kayu. Macam-macam. Ada yang dari bambu rumahnya. Macam-macam. Ada yang dari kayu, ada yang dari tembok, ada yang dari beton. Macam-macam. Tetapi fokusnya tetap sama. Tempat kita berdiam, nyaman, lalu mengisi segala sesuatu yang kita butuhkan. Pada waktu tinggal di rumah, tidak kerja di ladang. Sehingga harus ada yang namanya tempat menyimpan baju, tempat menyimpan makanan, ada tempat namanya memasak makanan, ada tempat kita duduk-duduk, ada tempat kita ngobrol, ada tempat kita tidur. Semua ada, baik rumah modern, baik rumah di zaman dahulu. Semua ada. Nah, itulah kita harus yang namanya sama memiliki kebutuhan dengan orang dunia. Orang rohani, orang dipimpin Tuhan, itu tidak lepas dari rasa lapar, tidak lepas daripada namanya kebutuhan pasangan hidup, tidak lepas daripada rasa nyaman, rasa ngantuk, rasa tidur pingin yang enak, makan yang dia sukai, wanita yang dia sukai, pria yang dia sukai, dan sebagainya. Sehingga kebutuhan kita sama, cuman perbedaannya Adam dan Hawa diletakkan di taman di Eden sebelah timur. Mendapat spesial gift dari Allah. Kenapa? Karena kita diciptakan, dikreasikan tahap demi tahap mengikuti jejaknya Allah. Dari namanya roh Allah melayang-layang, ya, bumi masih kosong, semuanya gelap, sampai namanya ada benda-benda penerang di cakrawala, sampai ada pohon-pohon yang tumbuh berbuah, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, terus tunas-tunas muda. Ada hal yang baik yang kita terima. Tambah satu hal lagi, bintangnya yang menemukan Yesus, yaitu segala sesuatu yang baik di bumi ditumbuhkan di Allah di taman di Eden sebelah timur. Kita tetap membutuhkan rekreasi, kita juga tetap enak kalau tempat tidur kita nyaman, kamar nyaman, udara panas, kita punya pendingin ruangan. Makan itu kalau hangat itu dipanasin dulu, kalau enggak ada yang namanya tempat menyimpan nasi yang tetap panas, yang namanya sekarang dikatakan magic jar. Silakan memasak dari kayu atau apa. Tetapi kalau dihidangkan anget-anget itu jauh lebih enak. Jadi ada beberapa hal yang kita itu memiliki namanya keinginan, hawa nafsu yang sama di dunia. Sehingga hawa nafsu daging itu adalah kesukaan kita. Tetapi kesukaan kita itu sama dengan orang dunia. Kesukaan kita itu harus memiliki batas, yaitu firman Allah. Kesukaan kita pasti berhubungan intim, suami istri, pasangan laki dan perempuan. Tapi harus sampai pada titik pasangan suami istri. Lalu harus titik pada laki dengan perempuan. Itu semua yang ada ditulis di Alkitab. Apabila terjadi pelanggaran yang dilarang Allah, maka diusirlah dari Taman Eden sebelah timur. Ada nggak pohon yang baik di sana di bumi? Ada, karena yang di bumi diambil bintang itu.
Ditaruh di Taman Eden sebelah timur. Segala pohon yang baik di bumi ditumbuhkan Allah di taman di Eden sebelah timur. Tetapi di taman di sebelah Eden sebelah timur ada Allah. Di bumi nggak ada. Pada waktu hari yang sejuk, Allah jalan-jalan di taman di Eden. Allah akan hadir dalam kehidupan saudara. Itulah Taman Eden. Di situ Allah akan berikan kesukaan kamu yang sama dengan orang-orang di bumi, sama dengan orang di luar sana. Baik yang mengenal Tuhan, baik yang tidak mengenal Tuhan. Segala yang enak itu diberikan, tapi yang berguna yang membangun. Karena Rasul Paulus katakan, segala makanan halal buat aku, tetapi apabila makanan itu tidak membangun, untuk apa aku makan? Apalagi kalau aku makan itu makanan di rumah berhala, saudaraku yang dimenangkan oleh Kristus, itu melihatnya, lalu dia tersandung imannya. Aku sudah berdosa terhadap tubuh Kristus. Menjadi batu sandungan buat orang yang sedang bertumbuh dalam iman, gara-gara perilakuku. Nah, di situ kita menyatakan bahwa kita tidak boleh melanggar perintah Tuhan, lalu kita juga hindari hal-hal melakukan yang membuat saudara-saudara kita tersandung, yang mau ikut Tuhan atau yang sedang ikut Tuhan. Gitu. Namun kelebihan kita, ketika kita ikut Tuhan sungguh-sungguh, Tuhan menerangi hidup kita, lalu memisahkan kita dari kegelapan hidup kita. Setelah itu, Tuhan akan berikan namanya cakrawala. Setelah cakrawala itu Tuhan berikan tanah. Setelah tanah itu kita miliki, Tuhan berikan pohon berbuah, tumbuhan berbiji, tunas-tunas muda. Hal yang baik tumbuh dalam hidup kita. Kita hadir di dalam ruangan Allah. Kita hidup di taman di Eden sebelah timur. Ditempatkan manusia di Eden sebelah timur. Dengan kelebihannya, kenapa berbeda dengan orang dunia? Punya keinginan sama, kesukaannya sama, kebutuhan yang sama. Allah hadir di dalam hidup kita. Sebab ditulis di kitab Kejadian, pada waktu hari yang sejuk, Allah itu jalan-jalan. Dicariin, hai Adam, di mana kamu? Jadi kita kan pagi hari dibangunin Tuhan doa. Lagi asik, tiba-tiba Tuhan panggil kita. Lagi kita begini, Tuhan minta kita. Tiba-tiba Tuhan bicara, tiba-tiba dihinggapi roh Allah, tiba-tiba dapat damai sejahtera, tiba-tiba kita itu mendengarkan sesuatu, tiba-tiba Allah bicara. Allah hadir di dalam setiap kehidupan kita. Terangnya itu menerangi kita. Baik waktu siang hari kita menuai, baik waktu malam hari kita sedang menanam, sedang membangun. Yang di dalamnya ada namanya, kita akan dicobai oleh si pencoba. Setelah Yesus dicobai oleh si pencoba, lolos semua karena ada tertulis dan setiap firman yang keluar dari mulut Allah ditulis di kitab Markus 1 bahwa Yesus dilayani malaikat. Setelah itu Yesus melayani, memanggil 12 murid salah satunya. Terus itu berurutan. Schedule Allah langsung turun. Jadi betapa pentingnya waktu kita menanam. Betapa pentingnya waktu kita menghadapi kegelapan. Karena itu pasti terjadi. Kegelapan itu menyerang kita kembali atau kita sedang dipisahkan dari kegelapan. Tetapi kita lihat bahwa Yesus melakukannya dengan baik. Yaitu ada tertulis, tetap berjalan di dalam terang firman Tuhan. Baik masa menanam, masa sulit, masa sukar, masa yang berat, baik masa di dalam masa menuai, baik itu masa di waktu terang itu datang. Karena menuai tidak mungkin waktu malam, menuai itu pasti waktunya siang. Kalau menanam, kalau boleh kita katakan masa yang berat buat kita. Itu masa kegelapan. Baik kegelapan yang kita dipisahkan Tuhan atau kegelapan yang memang sedang diizinkan Tuhan, Roh Kudus bawa kita pada kegelapan untuk dicobai oleh si pencoba. Setelah itu malaikat-malaikat melayani kita. Hubungan kita lebih dekat sama Tuhan. Langsung memulai pekerjaan yang baru, bisnis yang baru lagi, yang ditambahkan Tuhan. Pelayanan yang baru lagi ditambahkan Tuhan. Hubungan yang baru lagi suami istri. Karena sudah melewati masa-masa sulit. Yaitu masa-masa pada waktu malam. Tetapi Tuhan menyediakan 2 penerang plus 1 bintang-bintang. 2 penerang menerangi itu ketika terang itu datang, ketika kita musim menuai, kita diberkati Tuhan, kita tetap dibawa yang namanya uji kekuatan atau kita diuji apakah kamu
lebih memperhatikan pekerjaan daripada pelayanan? Apakah kamu lebih memperhatikan Tuhan? Atau kamu sudah lupa berdoa karena bisnismu sedang rame? Yaitu ujiannya. Demikian juga ketika masa kegelapan, kamu kecewa, lalu kamu tinggalkan Tuhan. Kamu kecewa, kamu tinggalkan pelayanan. Pencobaan di padang gurun, pencobaan di tanah perjanjian. Pencobaan di padang gurun zaman Musa, ketika ketemu yang namanya orang-orang enak, 12 pengintai. Akhirnya Tuhan tidak bawa ke tanah perjanjian. Pencobaan di tanah perjanjian ketika setelah Yosua memimpin bangsa Israel, memenangkan dan menduduki seluruh tanah Kanaan, udah dibagikan tanah-tanah itu, orang Israel berdasarkan waktu, lalu mulai kompromi dengan dewa-dewa dunia. Mulai kompromi dengan cara-cara orang-orang Kanaan, orang-orang dunia. Bisnis yang sama dengan orang dunia. Kenapa? Karena meninggalkan Tuhan dengan menyembah dewa-dewi tanah Kanaan. Tanah Kanaan bisa diumpamakan dunia. Salomo ketika dalam masa kejayaannya, dia membangun rumah-rumah berhala dari istri-istrinya kesukaannya dia, yang kelewat batas cakrawala. Karena dia kaya. Orang kaya yang lupa diri. Akhirnya kejebak di dalam nafsu dunia. Padahal pada awalnya Salomo, anak seorang raja, ketika ditabiskan jadi raja, dia tuh berdoa sama Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Tuhan datang melalui mimpi. Oleh karena kamu tidak minta kekayaan, kehormatan, aku beri. Awalnya karakternya bagus, tapi ketika jadi orang kaya, jadi pejabat tinggi, berubah. Akhirnya terhisap kepada dewa-dewa asing, dewa-dewa tanah Kanaan, dewa-dewi daripada istri-istrinya yang 1000. Melampaikan nafsunya melewati batas, menikmati pohon-pohon yang baik dari dunia, melewati batas. Sebabnya kenapa? Karena meninggalkan Tuhan. Terlalu sibuk dengan kesukaan, terlalu sibuk dengan bisnis yang sedang berkembang. Sehingga kita melupakan atau tidak mengandalkan Tuhan lagi. Itu penyakit, itu sindrom. Sehingga Alkitab itu mengajarkan kita, mencegah kita jangan sampai terkena hal-hal seperti itu. Maka ketika Salomo mulai membangun rumah-rumah berhalanya, hukuman Tuhan mendatangi dia. Ketika orang Israel mulai menyembah dewa-dewi daripada orang-orang Kanaan, lalu mulai mengawinkan dengan perempuan-perempuan Kanaan, orang Israel didatangkan hukuman dengan ditawan oleh bangsa-bangsa Kanaan, termasuk bangsa Filistin, termasuk menara namanya Babel. Ditawan, walaupun didampingi oleh 4 hamba Tuhan besar, Yeremia, Yesaya, Daniel, Yehezkiel di Sungai Kebar. Allah tetap bekerja, tapi orang Israel menjadi budak daripada kerajaan-kerajaan asing. Saudara bekerja, Tuhan tetap tolong, tetapi saudara menjadi budak daripada namanya bisnis-bisnis itu. Saudara menjadi budak dari perusahaan-perusahaan besar, harus mengikuti cara mereka. Budak daripada bos-bos saudara. Bukannya seperti Yusuf, di mana dia diberi kekuasaan mengatur istana Potifar, mengatur istana Fir'aun, mengatur namanya penjara. Yusuf selalu menjadi terang di mana berada, karena Yusuf tidak pernah meninggalkan Tuhan. Ketika terang itu datang, ketika di istana Potifar menjadi penguasa, ketika istana Fir'aun menjadi penguasa, dia tetap berpegang pada firman Tuhan. Dia tidak meninggalkan Tuhan, tidak apa berdoa. Pelayanan tetap seperti biasa. Memberi tetap seperti biasa. Bahkan menampung saudara-saudaranya. Bahkan memberi lebih lagi karena sedang diberkati. Membuka pintu pekerjaan buat saudara-saudaranya. Dan sebagainya. Itu Yusuf. Jadi ketika dia sedang musim menuai, ketika diberkati Tuhan, dia lebih lagi meningkatkan kapasitas rohaninya, meningkatkan namanya pelayanannya, bukan malah meninggalkan. Sehingga Yusuf sampai mati menjadi Perdana Menteri. Salomo beda lagi. Orang Israel ditawan ketika hidup di tanah perjanjian, penuh susu dan madu.
Saul ketika menjadi raja berhasil meninggalkan Tuhan, melawan perintah Tuhan dengan terang-terangan. Tidak menyembelih namanya Raja Agag, tidak menyembelih setiap rampasan yang didapat dari kerajaannya Raja Agag. Saul ditolak Tuhan. Sampai akhir hidupnya mencari Tuhan. Saul tidak bisa dapat. Malah pakai okultisme. Kenapa? Hatinya terpaut bukan pada Tuhan. Hatinya sudah tidak mengandalkan Tuhan. Hatinya terpaut pada kekayaan, harta, perusahaan, pekerjaan, even bahkan pelayanan. Jadi lebih mengutamakan pelayanan daripada Tuhan. Ketika pelayanan berperkara, dia lebih membela pelayanan daripada membela Tuhan. Kompromi di dalam pelayanan. Dalam pekerjaan sama, demi proyek kompromi dengan cara dunia. Akhirnya Saul ditolak sebagai raja. Ketika mau bertobat balik sama Tuhan, pintu surga tertutup. Yesus berbicara, ada seorang raja mengundang pesta. Undangannya diundang nggak mau, setiap orang di pinggir jalan diundang. Ketika yang undangan datang mau, ditolak karena kamu nggak pakai baju pesta kerajaan. Diusir keluar. Waktu sudah tertutup, Saul nyarinya, Nabi Samuel udah dipanggil pulang. Ketemunya cenayang pemanggil arwah yang hukumannya mati bagi hukum Tuhan. Saul mati tragis. Betapa pentingnya kita membangun itu berjalan di dalam terang firman Tuhan, baik ketika kita menuai seperti Saul, baik ketika kita dalam perjalanan membangun atau menanam. Kalau membangun menanam, 10 pengintai gagal. Nggak mau membangun. Orang enak-enak kuat makan orang. Karena kita tahu sejarah perjalanan orang Israel nggak ada satu orang pun dimakan orang lain. Nggak ada. Nggak ada orang makan orang di tanah Kanaan. Penuh dusta hidupnya. Memutarbalikkan fakta. Memutarbalikkan firman Tuhan. Demi keuntungan sendiri. Beralibi. Demi membenarkan sendiri. Itulah 10 pengintai yang sepertinya benar, sehingga membangun namanya emansipasi. Sekian banyak rakyat hendak melempari batu membunuh Musa sama Harun. Tetapi ingat, apabila Musa dan Harun benar, Allah melindunginya, Allah turun, lalu melepaskan tulah, lalu yang namanya Bani Korah, kurang lebih sekian ratus orang, itu ditelan bumi hidup-hidup. Kalau Akan di zamannya Yosua itu dilempari batu sampai mati. Karena terang-terangan melanggar firman Tuhan. Yang kedua, memutarbalikkan segala sesuatu dengan roh dusta, penuh tipu muslihat, penuh alasan membenarkan diri. Karena bangsa Israel ikut-ikutan, hati-hati. Jangan ikut-ikutan dengan yang seakan-akan suara Tuhan, tapi bukan suara Tuhan. Hati-hati, jangan ikut-ikutan ketika melihat orang yang seakan-akan diberkati Tuhan, padahal dia ikut dunia. Dia pakai cara dunia. Maka bangsa Israel ditolak masuk tanah perjanjian, karena ikut-ikutan dengan 10 pengintai. Nggak ikut namanya Yosua dan Kaleb. Yang taat pada perintah. Sehingga hari ini kita belajar, saudaraku, hati-hati, terang dan gelap tidak bisa bersatu. Apabila gelap kita datang, kita tetap berjalan dalam lentera firman Tuhan. Ketika kita terang datang, kita tetap berjalan dalam lentera firman Tuhan. Bahkan lebih dan lebih lagi sama Tuhan. Tidak seperti Saul, tidak seperti Salomo, tidak seperti orang Israel ketika Yosua udah mati. Menyembah dewa-dewa Kanaan, membangun rumah-rumah dewa Kanaan. Hidup kawin mengawinkan dengan orang-orang Kanaan. Abraham selamat karena dia tidak lakukan itu. Anaknya tidak boleh kawin dengan perempuan Kanaan. Nggak boleh balik ke Aram. Nggak boleh. Jadi Abraham dalam keberhasilan tua yang luar biasa kaya, dia tetap setia dengan firman Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Tetap dilakukan. Diberkati Tuhan luar biasa, pekerjaan luar biasa, tetap rajin berdoa, tetap rajin melayani, bahkan lebih dan lebih lagi berbagi kepada sesama. Perusahaan menerima banyak anak-anak Tuhan
walaupun dengan segala kelemahan mereka. Lalu berbagi berkat yang Tuhan berikan dengan membangun gereja, menolong orang-orang yang butuh pertolongan, dan sebagainya. Itulah Yusuf. Itulah Yosua. Itulah Abraham. Itulah Musa. Tetapi ada yang menjadi Saul, menjadi Salomo, menjadi namanya Bani Korah, yang namanya Akan. Kenapa? Mereka lebih memilih Mesir. Yang kedua, mereka lebih memilih daripada cara-cara dunia. Baik ketika menghadapi pencobaan di padang gurun, baik ketika diberkati. Sehingga jalan mereka menyimpang daripada jalan Tuhan. Saul itu tetap tidak menyembah berhala loh. Saul tidak menyembah berhala loh. Ingat loh, ada anak Tuhan tetap kayaknya ikut Tuhan, tetapi dia ini sebetulnya dia melakukan segala sesuatu dengan sesuai kehendak dia, dengan kekuatannya dia. Saul tidak menyembah berhala, tapi Saul memakai para penyembah berhala, para cenayang pemanggil roh. Bukan seperti seorang nabi, yang seperti Nabi Samuel. Sehingga Saul akhirnya mati tragis. Ada anak-anak Tuhan yang nggak menyadari ini, mengandalkan kekuatan sendiri, berhasil. Tetapi akhirnya dia tidak bisa mendapatkan Tuhan. Bahkan satu titik kompromi dengan okultisme untuk mendapatkan Tuhan loh. Gitu. Bahkan ada yang namanya di zaman Yosua mengawinkan dengan perempuan Kanaan. Itu. Ada yang seperti Bani Korah dan sebagainya. Kenapa? Karena tidak berjalan dalam terang firman Tuhan. Gagal ketika menanam, gagal ketika menuai, gagal ketika situasi sulit, berontak terhadap Tuhan seperti Bani Korah, seperti Akan, gagal ketika menuai, masa-masa menuai, masa-masa kegelimangan harta, masa-masa diberkati, masa-masa dipakai Tuhan seperti Saul, gitu, seperti Salomo dan sebagainya. Kita belajar dari Yusuf, belajar dari Yosua, belajar dari Abraham, belajar dari Musa, di mana seumur hidup mereka pegang lentera Tuhan, yaitu firman-Nya. Sehingga hari ini kita belajar, ketika kita bertemu Tuhan, Tuhan pimpin kita, menerangi kita, meninggalkan segala kejahatan kita, dan kita sudah melewatinya. Setelah itu, Tuhan memisahkan terang dan gelap itu. Lanjut lagi, masuk pada Tuhan memberikan cakrawala. Batasan. Lanjut lagi, Tuhan memisahkan air dengan air, Tuhan memberikan tanah, pekerjaan diberkati, pelayanan diberkati, hidup diberkati, banyak tumbuhan berbiji, banyak pohon berbuah, banyak tunas-tunas muda. Segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan, keuntungan buat kita, menjadi berhasil, menjadi beruntung. Setelah itu, Allah memberikan penerang-penerang, tapinya. Setelah itu gimana? Karena Allah memberikan penerang. Bagaimana kita melakukan berkat itu? Bagaimana kita melakukan pekerjaan itu? Bagaimana kita melakukan pelayanan itu? Jangan jadi berhala. Seperti orang Israel ketika zaman sudah menduduki tanah Kanaan. Seperti Saul ketika sudah menjadi raja. Ketika Salomo sudah menjadi kaya raya. Mereka tenggelam dalam keberhasilan. Salomo tenggelam dalam keberhasilan karena kesukaannya terhadap perempuan yang melewati batas. Sehingga yang membuat kita sulit adalah kita itu menikmati berkat Tuhan, tapi kita meniadakan Tuhan atau meninggalkan Tuhan. Karena memang hati kita mengingini berkat Tuhan. Hati-hati, jangan tenggelam dalam keberhasilan. Jangan gugur di dalam kesulitan, dalam perjuangan. Karena semua itu tertulis di Alkitab. Nah, itulah saudaraku, sang kreator itu, di mana dia berkreasi menciptakan tahap demi tahap. Dia memiliki waktu. Dia punya schedule waktu. Tahap demi tahap
Dia memiliki schedule kerja. Bagian kita mengikuti schedule waktunya, setelah itu kita mengikuti schedule kerjanya. Yang diilhamkan melalui tulisan di Alkitab, yang diilhamkan Allah untuk mendidik, mengajar, dan menuntun kita. Itu ditulis di kitab Timotius. Jadi, hidup kita itu harus dituntun oleh Sang Kreator. Karena kita pasti menerima pohon-pohon yang baik. Tuhan tahu kebutuhan kita. Tapi tahap demi tahap Tuhan penuhi. Melalui yang namanya tidak instan. Dipisahkan kegelapan. Sampai menerima pohon-pohon yang berbuah. Melalui namanya terang dan gelap berpisah. Ada cakrawala. Diberikan tanah. Tetapi ketika kita sudah menerima kebaikan Tuhan. Sudah menjadi berhasil. Jangan menjadi Saul yang mengandalkan diri. Jangan menjadi Salomo yang melewati batas kesukaannya. Jangan menjadi bangsa Israel yang akhirnya kompromi dengan orang-orang sekitarnya pakai cara-cara dunia. Tetapi hendaklah kita seperti Yusuf yang tetap menghargai firman Allah, tetap dalam tuntunan Allah, bahkan lebih lagi mengasihi menampung saudara-saudaranya. Kita seperti Abraham yang tetap berpegang dari firman Allah, dari awal diberikan keluar dari Haran. Dia tidak mau anaknya kembali. Dia tidak mau kompromi dengan orang-orang dunia. Nggak mau anaknya kawin dengan perempuan-perempuan Kanaan. Karena bangsa Israel kawin dengan perempuan-perempuan Kanaan yang dilarang Allah. Gitu. Seperti Musa yang tetap setia melayani Tuhan. Sampai akhir hidupnya walaupun pada akhirnya tidak boleh masuk. Sebetulnya dikecewakan Tuhan. Dia tidak kecewa. Seperti Yosua yang teguh berdiri menyelesaikan dengan baik tanpa segala sesuatu, cuma salah satu kali di air. Masing-masing. Tetapi kita harus memilih kita menjadi siapa, kita harus memilih melakukan apa, sehingga kita pada akhirnya, baik masa kita menanam, baik masa kita menuai, baik ketika terang itu datang, baik itu ketika waktu gelap itu mendatangi kita. Baik kita disinari matahari yang luar biasa, baik kita disinari oleh bulan. Tetapi kita akan dituntun oleh bintang-bintang itu menuju pada kelahiran Yesus. Kita akan dituntun bintang-bintang menuju kepada kehendak Yesus selanjutnya. Karena setelah diuji di padang gurun, Yesus memasuki pelayanan dia setelah dilayani malaikat. Sehingga kita semakin higher, semakin intim dengan Allah, semakin dipercaya dengan berkat yang lebih lagi, pekerjaan lebih lagi, pelayanan lebih lagi. Karena kita mengandalkan Tuhan dan mau dituntun oleh Roh Allah melalui terangnya yang ajaib, baik itu terang pada siang, baik pada petang. Menuju kepada nama tanah perjanjian atau kehendak Yesus, kelahiran Yesus dengan bintang-bintang. Itu yang Allah sediakan buat kita. Amin, saudaraku. Untuk menjadi kita menjadi berhasil dan hidup dalam keberhasilan. Tetapi kita nggak boleh melanggar larangan Tuhan. Yaitu yang segala sesuatu yang tidak diizinkan Tuhan. Juga yang melampaui batas. Cukupkanlah apa yang ada padamu. Kesusahan hari ini cukup untuk hari ini, esok punya kesusahan sendiri. Jadi segala sesuatu itu, segalanya itu ada namanya ketetapan Allah, yaitu firman Tuhan, di mana kita harus setiap hari, setiap waktu, setiap saat, kita harus diterangi oleh matahari, oleh bulan, dituntun oleh bintang, tetapi kita melangkahnya dengan firman Tuhan menjadi pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Yang membuat kita semakin higher to higher, semakin mulia, melangkah di dalam kemuliaan Tuhan. Dari kemuliaan menuju kemuliaan selanjutnya. Semakin berkenan kepada Tuhan, semakin berkenan pada manusia. Amin, saudaraku. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih.